Setiap pria itu memiliki jadwal onaninya masing-masing. Share dan subscribe ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Ursula dalam channel YouTube saya, Dr. Ursula. Pada kesempatan kali ini, saya mau bahas tentang kecanduan onani atau masturbasi. Jadi ini mungkin pasnya buat cowok, tapi mungkin kalau kamu cewek dan mau berniat memberikan info ini kepada pasangan kamu, boleh-boleh aja dong. Tapi kalau misalnya kamu nonton ini enggak enak kok, lagian sehat, ya udah skip aja. Tapi di sini saya mau bahas tentang efek sampingnya kalau keseringan onani ya. Jadi dalam dunia medis, onani itu adalah kegiatan yang memang lazim dilakukan dan memang memiliki efek kesehatan juga dong. Tapi jika tidak berlebihan, masturbasi ini juga bisa menjadi variasi bagi suatu pasangan untuk bervariasi ketika melakukan hubungan seks. Namun, jika onani dilakukan sendiri secara berlebihan, ini yang menjadi bahaya dan ada efek samping yang bisa terjadi. Yang pertama, timbulnya rasa bersalah. Kenapa? Karena mungkin beberapa kepercayaan dan agama menganggap bahwa onani ini adalah bukan hal yang baik, hal yang dosa gitu ya, sehingga orang yang melakukannya menjadi merasa bersalah, sehingga bukannya alih-alih senang atau puas, tapi malah sedih atau merasa kecewa. Yang kedua, menurunnya sensitivitas seksual. Sering beronani ini juga menyebabkan sensitivitas kita terhadap pasangan itu menjadi menurun, apalagi jika kita terlalu kencang menekan organ vital kita. Jika melakukan hubungan seksual secara real dengan pasangan asli, itu justru performanya akan menurun atau lebih rendah. Jadi kalau misalnya ada yang sering nanya, "Dok, saya kok ejakulasi dini?" Ya bisa jadi karena kecanduan atau keseringan onani. Ketiga, mengganggu aktivitas sehari-hari. Kenapa? Ya iya dong, masa onani di tempat terbuka atau di tempat perkantoran yang bisa dilihat orang? Pasti kan kalau misalnya kita mau melakukan onani, memilih tempat yang private, yang sendiri. Itu yang menyebabkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena kita harus meluangkan waktu ke tempat khusus menyendiri untuk melakukan kegiatan ini. Kalau emang udah kecanduan dan misalnya melakukan onaninya di sela-sela jam kerja, itu yang menyebabkan orang akan menjadi kehilangan time untuk workingnya dan akhirnya dianggap antisosial, ansos, karena dia dikit-dikit menyendiri. Ternyata mau onani. Efek samping dari segi organ vital yaitu bisa terjadinya bengkak atau edema di daerah organ vital. Kenapa? Karena kan ketika onani itu melakukan gaya gesek yang berulang kan. Nah, ketika gaya gesek berulang itu tentunya menciptakan energi panas. Energi panas yang terlalu berlebih bisa mengakibatkan bengkak, kemerahan, terus radang deh di organ vitalnya. Gak mau kan? Yang terakhir itu bisa terjadi iritasi kulit bahkan lecet. Ya tadi karena gaya geseknya sok terlalu semangat gitu. Terus pelumasnya kurang, ya udah deh. Nah, jika efek samping onani ini sudah terjadi, nggak ada salahnya guys kalau teman-teman itu memeriksakan diri ke dokter. Nggak perlu malu kok. Karena bagi dokter itu sebetulnya di bidang kesehatan ini onani itu adalah hal yang biasa. Tapi gimana sih tahu kalau kita itu kecanduan onani? Nah, ini perlu diketahui dulu oleh teman-teman. Ciri-ciri orang yang kecanduan onani yaitu yang pertama adalah dia itu rela meluangkan waktunya, bahkan jam sekolahnya atau jam kerjanya hanya untuk melakukan tindakan onani. Yang kedua adalah orang yang kecanduan onani itu memang sudah memplanning atau merencanakan, aduh besok gue mau ini nih, jam segini nonton ini ya di sini gitu kan. Jadi dia udah punya agenda khusus, itu udah gawat banget. Ketiga, tidak bisa mengontrol keinginan untuk onani atau masturbasi. Nah, kalau udah kecanduan dan tentunya sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, itu kan berarti sebetulnya butuh pertolongan atau butuh latihan ya untuk mengurangi kecanduannya kan. Tapi gimana sih dok caranya? Ya, yang tadi saya bilang bahwa kecanduan onani itu terjadi ketika seorang pria itu sudah merelakan waktunya
waktu kerjanya, waktu sekolahnya itu untuk melakukan tindakan ini gitu. Karena dia pengen memuaskan nafsu seksualnya di mana aja, tentunya tanpa diketahui oleh orang lain dong. Rasa sakau mungkin terasa ketika dia melakukan onani. Jika ini sudah terjadi, maka saatnya orang ini membutuhkan pertolongan atau bantuan profesional. Atau misalnya, aduh malu ke dokter. Saya punya beberapa tips yang pada akhirnya kalau emang gagal ya tetap harus ke dokter nih ya. Tips yang pertama, hindari pornografi. Nah, biasanya orang yang kecanduan onani itu di gadgetnya sudah ada setumpuk folder yang mungkin dia hidden karena malu, yang isinya itu adalah yang dia suka untuk memuaskan keinginannya. Nah, maka dari itu kalau bisa sih hindari pornografi. Caranya gimana? Ya hapus semua filenya. Kan bisa dong diakses lewat internet. Ya itu kembali lagi ke niat. Kalau misalnya memang udah niat, hapus semua dan situs-situs seperti itu sudah tidak dikunjungi lagi. Jalani aktivitas sehari-hari bersama teman. Jika ada teman pendamping kita yang menemani kita setiap hari, setiap saat, tentunya kita akan bisa melupakan. Kalaupun kita pingin banget, tapi kan gak bisa dong. Masa ada teman kita melakukan onani, ya kali kan pastinya kita pengennya private, kemudian sendiri. Kalau misalnya ada teman, kita pasti akan happy untuk membuang waktu bersama teman kita, bermain, jalan-jalan, seperti itu. Kenapa? Supaya niat dan pikiran untuk melakukan onani itu bisa dibuang. Berolahraga secara teratur. Olahraga itu efektif untuk melepaskan ketegangan di dalam tubuh dan untuk merilekskan tubuh rileks, dan akhirnya olahraga itu menciptakan aura positif pada badan kita, maka kita juga akan menghindari onani dengan sendirinya. Berolahraga juga membuat tubuh menciptakan hormon endorfin. Endorfin itu adalah hormon yang diciptakan ketika kita merasa senang, bahagia. Itu ada namanya hormon endorfin. Nah, ayo makanya kita harus berolahraga. Selain sehat, ternyata manfaatnya itu juga sangat banyak. Olahraganya apa dok yang disarankan? Saya sarankan olahraga itu tipe yang aerob. Aerob itu adalah yang mengonsumsi banyak oksigen, seperti berjalan, berlari, bersepeda, berenang. Bahkan bermain sepak bola atau tenis pun itu juga karena kalau dilakukan di udara terbuka, kita pastinya akan mengonsumsi banyak oksigen. Itu yang mungkin akan lebih bermanfaat untuk badan, untuk merilekskan badan. Selanjutnya adalah mengalihkan ke kegiatan yang positif. Setiap pria itu memiliki jadwal onaninya masing-masing. Biasanya itu sebelum tidur atau setelah bangun pagi. Jika dari teman-teman sudah tahu jadwal onaninya kapan, carilah kegiatan yang memang mengganti kegiatan onani itu. Misalnya, ketika bangun tidur ya langsung aja olahraga yang tadinya biasanya onani, atau ketika sebelum tidur dialihkan dengan bermain game atau membaca buku. Selanjutnya adalah batasi waktu untuk menyendiri. Ketika menyendiri, seorang itu akan lebih punya waktu kan untuk menonton pornografi, untuk melakukan tindakan seperti itu, ya kan? Nah, kalau misalnya nggak bisa, ya udah datang aja ke kafe atau ke tempat rame. Tapi kalau pandemi gini sih masih kurang disarankan ya. Ya intinya sih ada temennya, atau misalnya jangan di kamar aja lah, kumpul lah sama keluarga di ruang tengah misalnya. Yang selanjutnya adalah hindari memegang alat kelamin. Ketika memegang alat kelamin itu mungkin rasanya akan muncul keinginan itu sendiri untuk onani. Makanya jangan dipegangi terus. Kalau bisa pakai celananya emang agak tebal, terus emang yang ribet bukanya atau digembok gitu ya. Jadi emang susah untuk diakses untuk melakukan tindakan pengocokan. Selanjutnya adalah menggunakan pakaian yang tebal, ya tadi, supaya tidak mudah untuk mengakses organ vital sehingga tidak gampang tergoda untuk onani. Tips selanjutnya adalah sabar. Ya mungkin memang kita pengen banget menghentikan kecanduan onani, tapi kok udah coba tips dari dokter Ursula dari awal sampai akhir kok belum kelar-kelar juga ya kecanduan saya dok.
sabar ya, dicoba. Karena untuk membiasakan sesuatu itu kalau menurut penelitian itu minimal adalah 14 hari. Jadi kalau misalnya ini masih minggu pertama, ya sabar dulu. Kita tunggu sampai 14 hari. Tapi kalau masih belum, kita tunggu lagi 1 bulan. Kalau memang masih gagal, tips yang terakhir adalah berkonsultasi dengan profesional. Jangan merasa malu, karena bagi dokter sendiri, onani itu adalah suatu kegiatan yang sebetulnya lumrah dan memang wajar aja. Karena untuk pria itu setiap 48 jam sperma itu sudah berproduksi. Sperma itu berproduksi setiap 48 jam. Ketika di atas 48 jam tidak dikeluarkan, pasti rasanya penuh dan ingin lah, atau badannya pegal-pegal gitu. Dan pada akhirnya kalau kita tidak onani, mungkin bisa saja datang dengan mimpi basah tentunya. Nah, tapi saya tuh pernah ada yang nanya bahwa onani itu memiliki serangkaian mitos. Dok, bener gak sih onani itu bikin kebutaan? Itu mitos ya. Jadi di tengah masyarakat kita itu masih banyak sekali mitos-mitos yang memang ada. Saya pernah dengar juga katanya onani itu menyebabkan kebutaan, telapak tangannya berbulu karena entahlah apa ya, impotensi di masa depan, disfungsi ereksi, penisnya menyusut, penisnya melengkung, penurunan jumlah sperma, bahkan sampai kemandulan atau infertilitas. Kemudian menyebabkan penyakit kejiwaan dan kecacatan fisik itu adalah mitos. Tapi kalau yang saya bilang di awal tentang efek samping dari onani seperti penisnya bengkak atau lecet, betul ya gitu. Jadi mitos-mitos tadi jangan dipercaya karena tidak ada bukti ilmiah yang mendukung. Semoga penjelasan tentang kecanduan onani ini bisa memberikan pencerahan atau setidaknya membuka kacamata dari teman-teman semua tentang manfaat dan juga kerugian onani. Sekian dari saya, terima kasih.